Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Ibu Lisa. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan memasuki bab yang kedua, yaitu tentang sifat-sifat gereja. Sifat-sifat gereja itu ada 4, yaitu 1. Kudus, Katolik, dan Apostolik. Dan untuk yang pertama ini, kita akan masuk pada gereja yang bersifat satu. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ialah supaya kalian memahami kesatuan dari gereja Katolik itu sendiri, sehingga nantinya kalian sebagai anggota gereja mampu berusaha untuk mempertahankan persatuan gereja Katolik. Apa sebenarnya gereja Katolik yang satu? Mari kita bahas secara bersama-sama. Gereja yang satu adalah gereja yang percaya akan Allah dalam iman, pembaptisan, perayaan Ekaristi, dan juga percaya pada bimbingan Bapa Suci, yaitu Paus. Berkaitan dengan iman, kita percaya akan satu iman yang sama, yaitu iman akan Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana tertulis dalam kitab suci, yaitu dalam surat pertama Santo Petrus, dikatakan bahwa orang-orang beriman kepada Kristus berhimpun menjadi umat Allah. Berhimpun menjadi umat Allah menandakan bahwa kita memang sudah direncanakan untuk menjadi satu umat bersama dengan Tuhan Yesus. Gereja Katolik juga percaya bahwa kesatuan yang ada dalam gereja Katolik itu berasal dari pembaptisan. Dalam pembaptisan, selain itu menjadi pintu masuk kita untuk bersatu dengan Tuhan melalui gereja, dalam pembaptisan itu pula sesungguhnya kita sudah diberi materai kekal untuk keselamatan kita, untuk juga dipersatukan dengan Bapa, Putra, serta Roh Kudus. Selain daripada pembaptisan, kita juga dipersatukan melalui perayaan Ekaristi. Seorang Katolik, misalnya kita berasal dari Indonesia, tiba-tiba kita mengikuti misa di luar negeri, misalnya di Inggris, di Italia, di Spanyol, dimanapun berada, kita tidak akan mengalami masalah karena ketika kita mengikuti perayaan Ekaristi, dimanapun gerejanya, sesungguhnya kita memiliki ritus liturgi atau tata perayaan Ekaristi yang sama. Dimanapun kita berada, sudah dipastikan bahwa perayaan Ekaristi sama satu dengan yang lain. Dan yang selanjutnya, kesatuan itu dilihat dari bagaimana kita percaya akan pemimpin kita, yaitu Paus, yang secara khusus dipilih Tuhan Allah sendiri untuk menjadi pemimpin kita di dunia ini. Gereja Katolik sungguh meyakini bahwa kesatuan Gereja Katolik ini sungguh kokoh dan kuat karena bertolak belakang dari penetapan Santo Petrus sebagai pemimpin gereja atau penerima kunci kerajaan surga. Santo Petrus ditugaskan oleh Tuhan Yesus untuk mengembalakan domba-domba, yaitu kita umat gereja, dengan sepenuh cinta, dengan segenap hati dan pengorbanan. Dari keempat unsur kesatuan dari gereja Katolik yang tadi kita bahas, kita kemudian dapat melihat bahwa sesungguhnya gereja itu ilahi sekaligus insani, yaitu berasal dari Yesus dan juga berkembang dalam sejarah. Dari unsur kesatuan gereja Katolik itu,
kita kemudian juga dapat melihat kedinamisan dari gereja Katolik, yang artinya gereja Katolik itu tidak berhenti berkembang dari zaman Santo Petrus yang pertama kali menerima mandat untuk menjadi gembala atas domba-domba Tuhan Yesus, akan tetapi gereja itu senantiasa berkembang mengikuti zaman dan akan berlangsung sampai dengan akhir zaman. Oleh karena itulah kemudian gereja harus senantiasa mengembangkan kesatuannya. Para pemimpin gereja yang diketuai atau dipimpin langsung oleh Paus itu menjadi pemimpin bagi kita umat beriman yang bertugas untuk melayani, mengajar, serta menguduskan kita. Dari kita sendiri, kita harus memperjuangkan, mengembangkan, serta menyempurnakan kesatuan gereja itu secara terus-menerus. Kesatuan gereja itu jangan diartikan bahwa hanya berbentuk kesatuan yang terorganisasi, terstruktur saja, melainkan kesatuan itu lebih kepada bagaimana kita mewartakan, merayakan, dan melaksanakan Injil Tuhan Yesus itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari situlah maka kita dapat melakukan usaha-usaha untuk mempertahankan gereja sebagai satu kesatuan. Adapun usaha-usaha yang dapat kita lakukan dalam memperjuangkan kesatuan gereja. Yang pertama, kita aktif dalam berpartisipasi hidup menggereja. Kemudian kita setia dan taat kepada persekutuan iman kita, termasuk juga kepada para pemimpin kita, entah itu imam, uskup, serta paus. Kemudian kita juga dapat bersifat jujur dan terbuka satu dengan yang lain, dengan tujuan bahwa kita dapat melihat kesamaan-kesamaan kita dengan pribadi yang lain, sehingga dengan melihat kesamaan-kesamaan tersebut kita semakin merasa diri satu. Dan usaha yang lainnya yaitu kita sesama anggota saling bekerja sama untuk melakukan berbagai kegiatan sosial dalam rangka juga untuk mewartakan pelajaran atau mewartakan Injil Kristus. Dari pembahasan-pembahasan kita dapat kita simpulkan bahwa Yesus Kristus sebagai pendiri dan kepala gereja menetapkan kesatuan semua umat manusia dalam satu tubuhnya. Kesatuan gereja juga tampak nyata, yaitu di mana orang-orang Katolik dipersatukan dalam pengakuan iman yang satu dan sama dalam perayaan ibadat bersama, terutama sakramen-sakramen, serta struktur hierarki. Tuntutan zaman dan tantangan hidup dewasa ini merupakan dorongan kuat untuk menggalang kesatuan iman dalam menghadapi tugas bersama. Kesatuan gereja terarah pada kesatuan yang jauh melampaui batas-batas gereja dan terarah kepada kesatuan semua orang. Demikian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih, sampai bertemu kembali.